Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di era globalisasi ini, teknologi terus berkembang dan terus melakukan berbagai terobosan. Beberapa informasi yang beredar sangat cepat, diakses dengan tepat, dikonsumsi masyarakat dengan begitu hebat. Komunikasi melalui media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa, istimewa. Karena hanya dengan modal smartphone dan kuota, kita dapat menjelajahi dunia dan isinya. Serta hadirin dengan canggihnya teknologi yang maya terasa nyata, yang jauh terasa dekat bak di depan mata, seperti kataran, jauh di mata namun dekat di hati. Namun hadirin, di sisi lain, sisi yang berbanding terbalik, teknologi komunikasi juga banyak menyebarkan berita palsu atau biasa disebut dengan hoax. Seperti yang dilansir dalam homecare.id, berita tentang vaksin virus corona yang menakut-nakuti masyarakat. Vaksin mengandung magnet, vaksin merubah DNA, vaksin menyebabkan varian baru virus COVID-19, serta vaksin mengandung nuklir. Tidak hanya penyebaran hoax tentang vaksin virus corona, pengabaian etika dalam penggunaan media sosial seperti pemalsuan identitas seseorang, berkata kotor, memaki, menghujat, serta memfitnah. Semua hal itu memberikan dampak bagi khalayak yang membaca, seperti halnya tercemarnya nama baik, cekcak sini sana, menghasut, serta menyakiti hati. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami membawakan sebuah syarahan Al-Quran yang bertema Etika Komunikasi di Media Sosial, dengan rujukan Quran Surah An-Nisa ayat 148 dan 149. syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi.
Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jika seseorang menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, sungguh Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Kuasa. Menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab dari kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa Allah tidak menyukai perkataan buruk, tetapi orang yang dizalimi dapat membalas dengan setimpal. Namun lebih baik lagi jika tidak dibalas. Contoh, jikalaupun ada yang berkata, "Satu kali kau memaki, maka aku akan memakimu 10 kali." Maka jawab saja, 10 kali makianmu akan aku balas dengan senyuman manisku. Dan apabila dia berkata, "Aku akan mendoakanmu agar kamu celaka," maka jawab saja, "Aku akan mendoakanmu agar Allah mengampunimu." Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian hadirin, segala kebaikan yang dilakukan dengan sembunyi atau terang-terangan tetap dicintai Allah. Hal ini mempersilahkan manusia untuk melakukan kebaikan, baik terus terang atau sembunyi-sembunyi. Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax 1, Aji Nugroho, mengimbau bahwa media sosial digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sinergis dan edukatif. Untuk itu, dia getol melakukan gerakan nasional anti hoax ke seluruh Indonesia. Dia berkata, di Indonesia sudah ada KUHP tentang fitnah dan hasud, serta Undang-Undang IT Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang penyebaran berita bohong yang menyesatkan. Sanksinya hukuman pidana adalah penjara 6 tahun atau ancaman denda 1 miliar. Jelas, sebelum terbitnya undang-undang tersebut, Allah telah memaktubkan dalam Al-Quran, yakni Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu kebenaran, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menyelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akan membuatmu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Dalam surah Al-Hujurat tersebut telah dikatakan bahwa kita sebagai manusia agar selalu berhati-hati dalam menerima informasi. Profesor Muhammad Quraisy Shihab dari kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu keragaman beragama dalam kehidupan sosial. Kehidupan manusia dan interaksinya harus didasarkan dengan hal-hal yang diketahui. Oleh karena itu, dia membutuhkan pihak lain yang jujur dan berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Berita yang sampai pun harus disaring. Jangan sampai seseorang melangkah dengan tidak jelas atau dengan bahasa dalam ayat di atasnya itu bijahalah atau tidak tahu. Apabila kebenaran dibolak-balik, dusta dianggap biasa, khianat merajalela, ketahuilah hadirin bahwa fitnah besar sedang terjadi. Penyebabnya tak lain hadirin karena keberadaan orang-orang munafik. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Jikalau kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya. Yang dimaksud orang munafik di sini adalah media massa. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Di dalam Islam telah diajarkan bahwa terdapat etika dalam menggunakan media sosial. Di antaranya 1. Tabayyun, 2. Menyampaikan informasi dengan benar, 3. Media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan berekspresi. 4. Tidak menebar kebencian, berita palsu, apalagi fitnah. Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita tarik benang merahnya, yaitu saringlah berita atau informasi dengan menggunakan fakta dan pengetahuan yang ada. Jangan menebarkan hoax hanya untuk mendapatkan eksistensi semata. Dan jadilah umat yang cerdas serta bijak dalam menggunakan media sosial yang ada. Pagi-pagi makan nasi, siangnya minum jamu. Ayo kawan bijak berekspresi saat update di Instagram kamu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.